Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini saya dari kelompok 5 Perlindungan Konsumen B akan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen, penambahan biaya QRIS yang tidak transparan di negara Republik Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Ahmad Fatih Lisan dengan NIM 13123000229. Baik, perkenalkan nama saya Hotibul Umam dengan NIM 13123000252. Perkenalkan nama saya Lian Bisma Haryanto dengan NIM 13123000255. Perkenalkan nama saya Muhammad Abimanyu Akbar dengan NIM 13123000240. Perkenalkan nama saya Pugu Setia Wijaya dengan NIM 13123000236. Baik, perkenalkan saya Muhammad Raffi Laska dengan NIM 13123000262. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin latar belakang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penambahan biaya transaksi QRIS yang tidak transparan di Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul dari pesatnya perkembangan teknologi finansial atau fintech yang telah membawa perubahan besar pada sistem pembayaran di Indonesia. Salah satu inovasi terpentingnya adalah penerapan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang dikembangkan dari Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. QRIS hadir untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran digital agar lebih efisien, aman, cepat, dan inklusif sehingga masyarakat dapat bertransaksi tanpa batas dengan satu kode QR yang berlaku secara nasional. Inovasi ini juga mendukung visi pemerintah dalam membentuk cashless society dan memperluas inklusi keuangan. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi tersebut masih terdapat persoalan hukum yang cukup serius, yaitu praktik penambahan biaya tambahan atau surcharge oleh pelaku usaha ketika konsumen melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Praktik ini dilakukan dengan alasan bahwa pelaku usaha dikenakan potongan biaya dari penyedia layanan pembayaran atau merchant discount rate, sehingga biaya tersebut dialihkan kepada konsumen. Padahal nilai surcharge tersebut umumnya berkisar antara Rp500 hingga Rp2.000 per transaksi dan seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada konsumen. Akibatnya konsumen membayar lebih dari harga yang seharusnya tanpa memahami dasar pembebanan biaya tersebut. Dari sisi hukum, tindakan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang menegaskan bahwa biaya MDR merupakan tanggung jawab pelaku usaha, bukan konsumen. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pasal 4 huruf C dan pasal 7 huruf B yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta kewajiban pelaku usaha untuk tidak menyesatkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan realitas praktik di lapangan, di mana pelaku usaha seringkali memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk memindahkan beban biaya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan poin pertama. Baik, selanjutnya saya Hotibul Umam akan menjelaskan bagian metode penelitian dan pembahasan hukum dari artikel yang kami bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, serta penerapan hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas kelompok kami tidak hanya berkaitan dengan fenomena sosial, tetapi juga dengan efektivitas penerapan hukum perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran digital. Sumber data penelitian dari 3 jenis bahan hukum, yaitu pertama, bahan hukum primer
berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6 BBI 2021 tentang Sistem Pembayaran. Yang kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta pendapatan ahli hukum. Yang ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah teknis. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh diuraikan secara sistematis dan dihubungkan dengan teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biaya kris tanpa pemberitahuan kepada konsumen merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi harga atau price transparency principle dan melanggar asas keadilan dalam transaksi bisnis digital. Dari perspektif teori perlindungan hukum menurut Philippus M. Majon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran, biasanya melalui edukasi. Terus yang kedua itu pembinaan, dan yang terakhir penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Yang kedua, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran, misalnya dalam bentuk saksi, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks kasus kiris, perlindungan hukum preventif masih belum berjalan optimal karena rendahnya literasi hukum digital masyarakat. Banyak konsumen tidak mengetahui bahwa penambahan biaya kiris adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga mereka tidak melaporkannya. Akibatnya karena pelanggaran ini baru mendapatkan perhatian setelah kerugian nyata terjadi di kalangan masyarakat. Selain itu, dari sisi hukum perdata, praktik penambahan biaya kiris juga melanggar asas itikat baik sebagaimana tercantum pada pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata, yaitu hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan kontraktual yang menuntut adanya kejujuran dan keterbukaan. Ketika pelaku usaha menyembunyikan informasi biaya tambahan tidak tersebut termasuk dalam misleading practice atau praktik yang menyesatkan konsumen. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan posisi hukum di mana pelaku usaha berada dalam posisi dominan, sedangkan konsumen menjadi pihak yang lemah dan tidak terlindungi secara efektif. Baik, terima kasih dari penjelasan dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lian Bisma Haryanto. Baik, saya akan melanjutkan dengan rekan saya. Saya Lian Bisma Haryanto akan menyampaikan aspek kebijakan publik serta kesimpulan dari penelitian ini. Dari sisi kebijakan publik, fenomena penambahan biaya kiris yang tidak transparan mencerminkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan regulasi serta literasi masyarakat. Kiris pada dasarnya diciptakan untuk memperkuat sistem pembayaran nasional, memperluas inklusi keuangan, dan membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan ekonomi digital. Namun ketika pelaku usaha justru memindahkan beban biaya kepada konsumen, maka tujuan awal tersebut menjadi terdistorasi. Konsumen akhirnya secara dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital. Dari sisi penegakan hukum, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sistem pembayaran. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis
pembukuan layanan hingga pencabutan kerja, sama dengan penyediaan QRIS. Namun aktivitasnya sanksi tersebut bergantung pada pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat dalam laporan pelanggaran. Karena itu pelaku adanya sinergi kelembagaan antara Bank Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya menjaga untuk memperkuat pengawasan serta memberikan edukasi publik secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi QRIS perlu diperkuat melalui 3 langkah strategis. Pertama, melakukan aspek regulatif, yaitu dengan menegakkan sanksi tegas terhadap pelaku usaha menyalahi ketentuan Bank Indonesia. Kedua, meningkatkan literasi hukum digital agar masyarakat lebih sadar terhadap hak-haknya dalam transaksi elektronik. Dan ketiga, pendekatan kolaboratif dan kolateral di mana regulator, pelaku usaha serta masyarakat harus bersama-sama menegakkan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan sistem pembayaran berbasis QRIS Indonesia tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menjamin keadilan, hukum, dan perlindungan yang nyata bagi konsumen di era digital. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5, kelas perlindungan konsumen, kelas B. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.